Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen. Jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dia lakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak, tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar, aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup, selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian, akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku, lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna, tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman. Jadi, ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami. Dan harus kuakui, aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love, Rosie adalah film favoritku. Jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan. Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI. Karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor.
Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat Ethan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, Lydia. Kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar. Sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustine. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustine di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare. Aku tak bisa menahannya. Muahaha. Menjijikkan, aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung, aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Augustine kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Hah? Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Augustine membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku.
Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku. Tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen. Aku Kyle, pacarnya Gwen dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya. Bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi, disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel, dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Augustine menunggu di luar rumah Kyle cukup lama. Dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Augustine terus berusaha menendang pintu. Berhasil. Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustine berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwen lah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustine menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi. Dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri. Menggemaskan, bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya.
Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang.